pertanyaannya waktunya Seth. Kapan sih waktu dikeluarkannya zakat fitrah, waktu afdolnya itu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auqatu ihraji zakatul fitri khamsah. Jadi nanti waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah nanti ada 5 waktunya. Jadi nanti ketika seorang pernah hidup di bulan Ramadan walaupun hanya 1 hari, ataupun nanti orang itu pernah hidup di hari raya Idul Fitri walaupun hanya 3 jam, itu nanti diwajibkan untuk membayar zakat. Terus gimana kalau ada orang lahir setelah sholat maghrib? Apakah orang itu diwajibkan melakukan zakat fitrah? Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Tuki, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Masih bersama nih Ustadz Manharul Latif. Ya. Jadi kemarin kita udah tanya-tanya seputar zakat fitrah ya. Ya. Nama kenapa dinamain zakat fitrah? Ya. Mungkin sekarang pertanyaannya waktunya Seth. Kapan sih waktu dikeluarkannya zakat fitrah, waktu afdolnya itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi alladhina mudatu umma ba'da la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada pertanyaan, kapan waktu mengeluarkannya zakat fitrah? Ya, mungkin kemarin sudah disinggung sedikit terkait permasalahan asal-usul nama zakat fitrah ataupun nama dari zakat fitri. Dan sekarang kita akan membahas terkait waktu pengeluarannya zakat fitrah. Langsung aja ya Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auqatu ihraji zakatul fitri khamsah. Jadi nanti waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah nanti ada 5 waktunya. Yang pertama waktu wujub, waktu diwajibkan. Bagi siapa? Biidroki juz'in min ramadona wa juz'in min syawwalin. Jadi nanti waktu wajib itu ketika seorang itu mendapatkan atau menemui sebagian dari bulan Ramadan atau nanti sebagian dari bulan Syawal. Jadi nanti ketika seorang pernah hidup di bulan Ramadan walaupun hanya 1 hari, ataupun nanti orang itu pernah hidup di hari raya Idul Fitri walaupun hanya 3 jam, itu nanti diwajibkan untuk membayar zakat. Contoh gini, ada orang meninggal. Orang yang meninggal itu ada pertanyaan, Ustaz, kalau ada orang meninggal sebelum sholat maghrib, apakah orang itu diwajibkan untuk membayar zakat? Enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena orang yang meninggal sebelum sholat maghrib, dia belum mendapatkan atau belum menemui di hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri itu kan dimulai setelah sholat maghrib. Kemudian kalau ada orang meninggal setelah sholat maghrib, maka nanti orang tersebut diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena orang yang meninggal setelah sholat maghrib berarti secara tidak langsung dia pernah mengalami sebagian dari bulan Ramadan dan sudah pernah hidup di hari raya Idul Fitri, yaitu ketika setelah sholat maghrib. Itu yang pertama, kasusnya kalau ada orang yang meninggal. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana menanggapi kasusnya ketika ada orang yang lahir sebelum sholat maghrib sama orang yang lahir setelah sholat maghrib? Kalau ada orang yang lahir sebelum sholat maghrib, dilihat dulu. Orang yang lahir sebelum sholat maghrib, apakah dia mengalami 1 hari raya dari Idul Fitri? Nanti pasti ngalamin. Kalau orang yang lahir sebelum sholat maghrib, apakah dia mengalami hari raya mengalami bulan Ramadan? Ngalamin. Walaupun nanti sebelum maghrib, walaupun nanti hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi nanti tetap orang tersebut akan mengalami di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja sudah lahir, apalagi nanti di hari raya Idul Fitri. Berarti nanti kalau ada orang yang lahir sebelum maghrib, berarti orang itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Terus gimana kalau ada orang lahir setelah sholat maghrib? Apakah orang itu diwajibkan melakukan zakat fitrah? Enggak. Gara-gara apa? Gara-gara orang itu belum lahir atau belum ngalamin sebagian dari bulan Ramadan, hanya mengalami di hari raya Idul Fitri.
Jadi orang itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ada 2 ketentuan. Yang pertama, orang itu pernah hidup sebagian di bulan Ramadan, yang pertama. Yang kedua, orang itu pernah hidup di satu atau sebagian di hari raya Idul Fitri itu. Jadi pahami ya? Iya. Atau nanti ada perincian lagi. Yang kedua, waktu fadilah. Yang kedua, waktu keutama untuk membayar zakat. Kapan itu? Yaumul Idi, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Tepatnya kapan? Ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil Idi. Jadi kalau misalkan yang paling utama ba'da tulu'il fajri. Berarti nanti setelah sholat subuh qabla sholatil Idi, sebelum hari raya Idul Fitri. Kalau di masyarakat mungkin ada yang membayarnya ketika malam hari raya, itu boleh. Tapi yang paling afdol, yang paling utama itu adalah setelah sholat subuh. Berarti apa? Berarti setelah terbitnya fajar, sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Itu yang paling afdol. Yang ketiga ada waktu jawaz, wahya min awali Ramadana. Waktu diperbolehkan adalah pertama kali atau tanggal 1 di bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan nanti sudah datang tanggal 1 bulan Ramadan, nanti orang itu boleh melakukan pembayaran zakat fitrah, diperbolehkan. Makanya kan makanya kan di pesantren-pesantren biasanya atau di sekolah sebelum malam hari raya Idul Fitri ya, sebelum hari Idul Fitri biasanya di bulan puasa biasanya sudah melakukan pembayaran zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu hukumnya adalah boleh ketika dilakukan pada tanggal 1 di bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu karohah, waktu dimakruhkan untuk membayar zakat fitrah. Kapan itu? Tahiruha an sholatil idi ila gurubis samsi. Mengakhirkan pembayaran zakat fitrah sampai datangnya sholat Idul Fitri, kemudian sampai terbenamnya matahari. Berarti orang itu belum menunaikan zakat fitrah sampai terbenamnya matahari. Berarti sebelum sholat maghrib. Illa li maslahatin, kecuali kalau ada maslahat. Contohnya bahkan tiduri koribin, seperti menunggu kerabat, atau nanti au fakirin solihin, atau nanti dia belum bayar zakat sampai terbenamnya matahari gara-gara apa? Gara-gara mencari orang fakir yang soleh, yang cocok. Setelah ini sebelum sholat Idul Fitri kan dia mau bayar, ternyata belum mendapatkan orang yang fakir yang cocok, yang sekiranya pantas untuk mendapatkan zakat fitrah, ternyata nggak dapat. Kemudian sampai datangnya terbenamnya matahari, nanti hukumnya adalah makruh gitu. Tapi kalau misalkan ada udzur, nanti nggak apa-apa, ada alasan. Contohnya apa? Tadi seperti mencari orang fakir yang cocok untuk menerima zakat fitrah. Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Berarti apa? Tahiruha an yaumil idi ila li udrin. Nanti mengakhirkan zakat fitrah sampai lewatnya hari raya Idul Fitri. Berarti apa? Sudah maghrib lagi, belum bayar sebelum menunaikan zakat fitrah. Maka nanti fayajuzu tahir, boleh, tapi watakun kodoan, tapi kodo nanti, sistemnya kodo. Jadi istilahnya kan kalau ada orang tidak melakukan sholat, itu kan nanti harus dikodo, harus membayar. Nah itu gitu. Sama kayak orang ketika sudah waktunya membayar zakat fitrah tapi tidak bayar zakat fitrah sampai lewat maghribnya lagi gitu. Nanti itu statusnya menjadi kodo dan harus dibayarkan karena udah wajib hukumnya gitu. Ada 5. Tapi kalau misalkan orang yang nggak mampu, jadi dia buat makan, kayak misalkan nih fakir-fakir yang di jalan, dia kan buat makan aja susah, apalagi buat bahasanya buat bayar zakat fitrah gitu, itu hukumnya gimana? Nggak diwajibkan. Orang fakir misalkan nggak termasuk. Kenapa? Karena orang fakir itu contoh gini, dia punya kebutuhan 100.000 dalam satu hari. Ternyata dia nggak sampai 50.000, nggak sampai setengah, itu namanya fakir. Kalau miskin, itu dia punya kebutuhan 100.000, tapi dia hanya bisa sampai ke 70.000. Itu namanya miskin. Kalau ada orang fakir dan miskin, dia aja nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi seperti itu. Oke, jadi begitu ya Sobat Uki. Jadi kita nih harus wajib tuh membayar zakat fitrah, apalagi kita bukan termasuk orang yang fakir atau yang miskin, karena membayar zakat fitrah itu wajib Wajib. Tadi juga ada 5 waktu. Ada 5 waktu
kapan dibayarkannya zakat fitrah ya. Oke, mungkin cukup sekian di episode ke-29 ini. Mungkin ini episode yang terakhir Sat ya buat antum. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya dong.